Adakah riwayat bahwa Nabi dan para sahabat jidat mereka hitam karena bekas sujud? Ya, kalau ada riwayat kenapa? Kalau tidak ada riwayat kenapa? Jelas ya? Ini ada sebagian orang-orang jahil di masa sekarang ini. Ini dari kejahilan saya anggap. Katanya kalau ada hitam di jidat itu tanda riya katanya. Tanda riya. Dari mana dia pahami seperti itu? Dia baca di tafsir ayat simahum fi wujuhihim. Tanda di wajah mereka. Betul, tanda di wajah itu bukan tanda. Tidak mesti tanda sujud. Jelas ya? Khusyuk, wajahnya terang dan seterusnya, itu simah juga tanda. Jelas ya? Nah, datang dalam sebagian penafsiran, mereka mencela orang yang menghitamkan wajahnya. Itu kalau dia sengaja seperti itu, dia sengaja. Itu betul, dari betul. Kalau dia sengaja. Tapi orang namanya lumrah, itu dalam ilmu kesehatan juga dimaklumi. Orang kalau terlalu banyak sujud, itu pasti meninggalkan apa? Meninggalkan bekas. Dia suka atau tidak suka, sadar tidak sadar, dia seperti itu. Bagaimana dia vonis riya kepada orang? Jelas ya? Terus banyak dari athar terkait dengan sahabat maupun selain sahabat, itu diterangkan terkait dengan raut-raut di wajahnya, dari tanda hitam dan sebagainya. Itu tidak masa semuanya divonis sebagai orang yang riya. Ini kelancangan namanya. Jelas ya? Dasarnya ya keliru di dalam memahami ayat. Kemudian yang kedua, dia di dalam perkara-perkara itu mengkiaskan dirinya seakan-akan dia menjadi ukuran. Nah, itu tidak benar di dalam hal yang seperti itu. Seorang kalau berbicara, dia harus berbicara dengan ketentuan syariat. Ya, karena itu saya simpulkan dari jawaban, tidak dikatakan disunnahkan menghitamkan, ada punya tanda hitam di wajah. Tapi kalau itu muncul lumrah, tidak ada ini, itu nggak ada masalah. Seorang tidak berpikir dengannya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan masalah anggota-anggota sujud, itu datang keutamaan anggota-anggota sujud. Di antara keutamaannya, tidak dimakan oleh api neraka pada hari kiamat. Dan itu ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, anggota-anggota sujud, tanda-tanda sujud, ya, itu mencakup dari khusyuknya misalnya, atau apa yang tersisa di wajahnya dari tanda hitam, bisa juga masuk di dalamnya. Sebab itu konteks umum di dalam apa? Di dalam hadis. Bisa saja yang di kepala, bisa yang di tangan, bisa yang di kaki. Ya, jelas ya? Itu semuanya tercakup di dalamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah ada larangannya kalau kita punya jidat hitam? Karena sholat ada orang yang bilang kalau jidat kita hitam bisa jadi riya. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau kita sengaja menghitamkan jidat kita, ya jangan. Kalau dia hitam sendiri, ya semua diapain ya? Ya. Makanya sebagian orang mengatakan kalau di Arab Saudi, ya tidak semua orang jidat hitam. Kenapa? Karena karpetnya empuk-empuk. Tapi di Indonesia karpet kasar-kasar, ya ini membuat apa namanya? Jidat cepat apa? Hitam. Saya tanya sama antum, bukankah para salaf mereka sujud lama? Ya, otomatis kalau orang suka sujud lama, berlezat-lezat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW kalau sujud juga lama, ya otomatis lama-lama jidatnya kemudian apa? Menghitam, ya. Ya terus mau dikasih pemutih, ya enggak juga, ya artinya biasa aja ya. Terus bukan berarti kalau orang jidat hitam berarti riya. Ya tidak, itu masalah hati. Sama kalau gitu nanti kita bilang jangan ke masjid, nanti kamu riya. Ya, jangan pakai pakaian Islami, nanti kamu apa? Riya. Pakai pakaian kebarat-baratan saja supaya enggak riya misalnya. Ya, dan seterusnya. Enggak. Jadi kalau orang sengaja hitam memang di waktu sujud digosok-gosok, ya itu mungkin riya. Tapi kalau hitam dengan sendirinya mau diapain?